Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore menjelang malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan menyajikan sebuah informasi terbaru dan terupdate tentunya untuk rekan-rekan honorer sekalian ya, terutama untuk guru yang sudah lolos PG tentunya Bapak Ibu ya. Di sini kami ingin menyampaikan terkait jadwal terbaru P3K 2022. Namun jadwal ini masih bersifat tentatif Bapak Ibu ya. Artinya kalau dikatakan bersifat tentatif berarti jadwal itu belum resmi tentunya, pastinya Bapak Ibu ya, ini baru estimasi, belum keputusan final ya, seperti itu. Dan bagaimana kaitannya dengan nasib 193.954 guru yang lulus PG P3K guru tahun 2021 terkait jadwal pengangkatan menjadi ASN P3K 2022. Ini kita kaitkan Bapak Ibu ya, karena di P3K 2022 nantinya yang akan menjadi prioritas utama tentunya adalah guru yang sudah lolos passing grade. Jadi yang untuk rangkaian seleksi P3K guru tahun 2022 tentunya yang pertama yang akan dibereskan atau diselesaikan adalah penempatan untuk guru yang sudah lolos PG tentunya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu camkan. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, terkait dengan timeline rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 atau jadwal terbaru P3K 2022, ini masih bersifat tentatif Bapak Ibu ya. Belum ada tanggal resminya, tetapi perkiraan bulannya sudah ada Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa cek bersama. Di sini dari Kemenpan RB ya, terkait timeline rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2022. Di sini disampaikan bahwasanya yang pertama itu kegiatannya ada 6 ya. Yang pertama penetapan keputusan menteri tentang kebutuhan ASN ya. Kebutuhan ASN tahun 2022 itu dilaksanakan pada bulan Juni kemarin, itu minggu ketiga Bapak Ibu ya. Itu dilaksanakan di minggu ketiga. Kemudian ada coaching klinik ya. Ada coaching klinik untuk usulan kebutuhan guru tahun 2022 di instansi daerah. Itu dilaksanakan mulai bulan Juni sampai minggu kedua bulan Juli ya. Ini sudah sangat jelas ya, dan itu terlaksana dengan baik dan benar. Kemudian kegiatan berikutnya adalah ada pembukaan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 ya. Itu melalui aplikasi e-formasi untuk instansi daerah. Jadi tentunya Bapak Ibu guru ketahui ya, bahwasanya kebutuhan ASN tahun 2022 itu bersifat aplikasi e-formasi, dan pembukaan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 melalui aplikasi e-formasi untuk instansi daerah itu mulai minggu keempat bulan Juni ya. Ingat, itu dimulai minggu keempat bulan Juni dan berakhir minggu ketiga bulan Juli 2022, tepatnya di tanggal 21 Juli ya. Oke, kemudian untuk rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022 ini terkait untuk pelamar umum, karena ini ada rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022 itu dilaksanakan tepat di minggu keempat Agustus ya. Jadi baru-baru ya. Nah, jadi baru-baru saja ada rakor Bapak Ibu ya. Itu rakor itu membahas terkait transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022. Kemudian rakor pengadaan ASN tahun 2022 penyerahan Kepmen tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah itu dilaksanakan nantinya di minggu pertama bulan September. Nah, jadi kita nantikan di bulan September Bapak Ibu ya. Intinya kita menunggu di bulan September sesuai dengan timeline rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2022, karena untuk penyerahan Kepmen ya, keputusan menteri tentang penetapan kebutuhan ASN kepada instansi pemerintah itu dilaksanakan di minggu pertama September, berarti mulai tanggal 1 September ya. Tapi admin tidak bisa memastikan tanggal berapa Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pembukaan pendaftaran seleksi calon ASN. Nah, untuk pembukaan pendaftaran seleksi calon ASN itu dimulai di minggu ketiga, minggu keempat bulan September Bapak Ibu ya. Dimulai di minggu ketiga, minggu keempat bulan September. Di sini tanggalnya belum jelas ya, tanggal belum ada, dan catatan ini masih bersifat timeline, berarti masih bisa berubah-ubah tentunya, dan masih bersifat tentatif Bapak Ibu ya.
Nah, terkait dengan kaitan dengan guru yang sudah lolos PG, tentunya kita ketahui bahwa nantinya untuk seleksi CASN tahun 2022 khusus untuk P3K guru, tentunya tidak akan dibuka seleksi kesesuaian dan tidak akan dibuka seleksi umum apabila penempatan guru lolos passing grade rampung ya untuk seleksi tahun 2022 P3K guru. Kenapa admin katakan? Karena tentunya yang diprioritaskan pertama sesuai dengan amanat di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 bahwasanya yang pertama diselesaikan dulu adalah penempatan 193.954 guru lulus passing grade. Jadi kalau misalkan anggaplah seperti ini ya, anggaplah Bapak Ibu ya, misalkan pembukaan pendaftaran seleksi calon ASN betul-betul dibuka di minggu ketiga, minggu keempat bulan September, berarti di bulan September ini kita guru yang sudah lolos PG bisa coba-coba menunggu di bulan September ya untuk terkait penempatan. Kenapa? Karena untuk seleksi CASN yang diprioritaskan pertama untuk diselesaikan adalah guru yang sudah lolos passing grade tentunya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Tetapi sekali lagi admin katakan bahwa ini yang kami sampaikan ini masih bersifat tentatif. Kalau dikatakan bersifat tentatif berarti itu masih bersifat sementara dan bisa berubah-ubah. Ya, jadi alangkah baiknya Bapak Ibu tunggu saja pengumuman resmi melalui Kemendikbud, portal guru PPK Kemendikbud ataupun di SSCASN punyanya BKN. Seperti itu ya. Karena ini masih bersifat tentatif tentunya. Kemudian untuk tambahan informasi untuk rekan-rekan guru sekalian bahwasanya di sini dikatakan ya bahwasanya info pertama dari hasil pertemuan terkait bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan BKN nomor 9 tahun 2022. Di sini ada beberapa informasi yang Bapak Ibu perlu ketahui. Bahwasanya yang pertama itu adalah ini ya, bahwasanya di tanggal 23 Agustus sudah ada tindak lanjut mengikuti seleksi P3K 2022 ya. Jadi minggu pertama dan kedua September 2022 itu rencana diadakan seleksi P3K 2022. Tetapi kalau kita perhatikan bagian di sini untuk pembukaan pendaftaran seleksi CASN justru di minggu ketiga dan minggu keempat Bapak Ibu ya. Sedangkan di sini yang kami catat ya dari hasil pertemuan membahas bimbingan teknis itu minggu pertama dan kedua. Jadi admin tidak bisa memastikan yang mana yang benar, minggu pertama kedua atau minggu ketiga keempat bulan September. Tetapi intinya karena memang ini jadwal masih bersifat tentatif, belum ada informasi resmi, belum ada surat resmi dari Kemendikbud ataupun Panselnas tentunya, maka kita tunggu-tunggu saja di bulan September. Mudah-mudahan ada kejelasan. Kalaupun belum pembukaan seleksi tetap ada kejelasan ya. Mudah-mudahan ada kejelasan. Karena untuk bulan September ini belum final Bapak Ibu ya, ini masih bersifat tentatif atau masih bersifat sementara tentunya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, kemudian dari hasil audiensi Kemendikbud dan forum honorer beberapa waktu lalu, September ini dari Kemendikbud sendiri mengatakan ya, mengatakan di audiens dengan forum honorer bahwasanya di September nantinya akan ada rencana, ini baru rencana juga Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan betul-betul direalisasikan. Ada rencana terbit Juknis P3K Guru 2022. Mudah-mudahan ya. Berarti kalau betul-betul direalisasikan di September terbit Juknis, berarti bisa jadi ada seleksi juga di September. Tapi kalau tidak ada berarti hampir dipastikan tidak ada. Karena intinya seleksi P3K itu dibuka resmi apabila sebelumnya ada Juknis Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya yang kita tunggu dulu bukan pendaftarannya, tetapi yang kita tunggu untuk seleksi P3K Guru 2022 dan untuk penempatan guru lulus PG kita tunggu Juknis dulu Bapak Ibu ya. Dan tentunya sampai saat ini belum ada kejelasan pasti terkait Juknis itu. Oleh karena itu jalan satu-satunya adalah kita tunggu saja di portal ya, di portalnya Kemendikbud. Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Kemendikbud dan pengumuman resmi di SSCASN Bapak Ibu ya, itu jauh lebih aman ya. Kita tunggu info resmi dari pemerintah tentunya. Makanya dari dulu kami katakan jadikanlah video ini sebagai tambahan referensi saja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian yang paling penting di sini juga bahwasanya di tanggal 29 Agustus 2022 nantinya akan ada raker gabungan Bapak Ibu ya antara Komisi 10 DPR RI ya. Jadi di sini salah tulis bukan DOR ya, tapi DPR RI bersama Mendikbud, Menpan RB, Mendagri dan Menteri Keuangan. Tentunya yang dibahas di sini adalah terkait penyelesaian honorer, termasuk di dalamnya nantinya pasti disinggung ya guru lulus PG. Mudah-mudahan rakernya jadi Bapak Ibu ya, karena kami belum dapatkan info resmi dari Komisi 10
Yang kami dapatkan bahwa sumber bahwa ada tanggal 29 ada raker gabungan Komisi 10 itu sumbernya dari Haji Muhammad Nur Purnamasidi dan info dari FHPGRI. Mudah-mudahan saja betul dan direalisasikan. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.